Halo Sobat Beamers, welcome back to my channel. Kali ini saya mau sharing tentang proyek bendungan, mulai dari persiapan modeling bendungan, penulangan bendungan, sampai pada tahap mengeluarkan volume. Oh iya, bagi sobat yang ingin menonton video tutorial aplikasi BIM lainnya, ini dia channelnya, BIMscope Indonesia. Mohon dukungan dari sobat sekalian ya, berupa subscribe dan like, lalu share videonya. Don't forget to watching BIMscope Indonesia. Ini adalah model dari bendungan kita yang belum diberikan tulangan, dan hasilnya itu kira-kira kalau setelah kita berikan tulangan dia bentuknya seperti ini. Jadi ini sudah ada tulangannya seperti ini ya. Jadi setelah kita berikan tulangan maka modelnya akan seperti ini. Agak ini sudah berarti ya kawan-kawan, karena sudah banyak komponen, sudah banyak tulangan yang terpasang pada bendungan ini. Nah, bagaimana sih caranya membuat tulangan seperti ini? Jadi kawan-kawan, kita kembali ke sini ke model kan. Nah, kita kembali ke sini. Nah, bagaimana sih caranya membuat tulangan di sini? Tentunya kita perlu memperhatikan metode yang digunakan dalam membuat tulangan. Di sini kalau kita mau membuat tulangan, kita masuk di struktur, kemudian di rebar kawan-kawan sini. Oke. Nah, di sini terdapat beberapa, ada freeform, ada sketch, ada align, ada surface. Nah, di sini tentunya kalau bangunannya seperti ini, boleh jadi keempatnya ini kita gunakan memberikan tulangannya gitu. Oke kawan-kawan, jadi hal yang pertama mungkin kita masuk di floor plan-nya. Jadi bagian yang tipikal itu kita bisa langsung membuat tulangan seperti di tulangan balok misalnya. Misalnya kawan-kawan di sini di blok ini ya, di blok 1, ini blok 1 kawan-kawan. Ini dia bentuknya, seperti tulangan balok gitu kawan. Ini dia tipikal ya. Jadi bentuk tulangannya ini bisa saja kita langsung membuat potongan dulu seperti ini kawan-kawan. Jadi ini sambil contoh di sini. Ini kita harus bikin potongan dulu. Jadi saya hapus ini. Oke. Saya hapus, kemudian saya bikin tulangan. Saya bikin potongan saya di sini. Kenapa kita buat potongan? Supaya kita bisa membuat tulangan di blok ini. Ya, kita bisa membuat tulangan di blok ini. Jadi setelah kita buat potongan seperti ini, kita masuk tadi di view sini kawan-kawan. Kemudian kita masuk di sini, kita buat potongannya. Kemudian klik kanan, kemudian go to view. Nah, di sini. Maka komponen yang kita tadi buatkan itu, blok yang kita potong tadi akan munculnya seperti ini. Nah, setelah itu kawan-kawan, di sini kan sudah muncul potongannya. Nah, tentunya kita butuh referensi gitu. Karena referensinya itu adalah gambar yang kita ambil dari AutoCAD tadi. Nah, bentuk tulangannya mungkin seperti ini, kawan-kawan. Jadi di sini, jadi di referensi saya itu menggunakan tulangan 22, jaraknya 300.
Nah, diperhatikan tentunya di sini kawan-kawan, di sini ada potongan-potongan ya. Jadi kawan-kawan yang punya gambar sendiri bisa dicobakan itu. Jadi di sini tulangan atas dia jaraknya 300. Kemudian ini tulangan memanjang ya, itu dia jaraknya 300. Nah, bagaimana sih caranya? Kita masuk lagi di proyek kita. Nah, di sini sudah ada ya. Oke, di sini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi saya gunakan di sini sudah ada ya, rebar 22. Jadi kalau kawan-kawan bikin di sini langsung otomatis ada di sini 2020 rebar 22 karena tadi itu dia gunakan rebar 22. Kemudian kita masuk di sini kawan-kawan, sketch. Nah, di sini kita klik yang bidangnya ini ya, kita klik bidangnya ini seperti ini. Kemudian kita sketch seperti ini. Jadi ini kita tarik saja seperti ini kawan-kawan. Jadi kalau mau masukkan pakai referensi AutoCAD bisa juga, tapi mungkin saya tidak gunakan ini. Seperti ini aja kawan-kawan. Kemudian disesuaikan ini. Nah, seperti ini. Kemudian di checklist. Maka otomatis di blok kita tadi itu sudah ada tulangannya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di bagian sini, di ini layoutnya, di rebar setnya itu. Nah, di rebar setnya ini bentuknya adalah single. Rebar setnya itu single. Jadi kalau kita lihat di 3D tulangan, maka di sini kawan-kawan akan hanya satu. Nah, kalau misalnya kita mau jaraknya tadi sesuai gambar itu di sini 300 ya, ini 300 kawan-kawan, jaraknya 300, maka yang kita pilih adalah kita ganti yang bagian rebar set itu jadi maksimum spacing ya. Jadi di sini agak mepet ya, karena jaraknya itu 100 berarti 10 cm ya, itulah. Kemudian di sini kita ganti jadi 300 seperti ini kawan-kawan. Jadi otomatis di Revit itu akan menyesuaikan sesuai dengan sesuai dengan jarak yang kita masukkan. Kita kembali lagi di section kawan-kawan, karena di bagian bawahnya itu masih ada. Nah, ini kalau tampilannya seperti ini kawan-kawan, ini cuma garis, berarti kita harus merubah ini bagian di sini kawan-kawan. Di course ini ganti jadi fine. Nah, kemudian ini bisa diatur skalanya. Ini saya pakai 1:10 atau 1:50 aja. Nah, seperti ini. Kemudian bagian di sini tadi di referensi kita itu ada tulangan juga di sini ya. Ada juga tulangan di sini. Nah, seperti ini. Mendekati aja kawan-kawan di sini. Kita bikin lagi tulangan di sini. Ya. Sini kembali ke rebar, kemudian sketch. Di sini kita sketch lagi. Ya. Seperti ini. Kita sketch seperti ini. Tarik aja kawan-kawan. Ini seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian checklist. Jadi caranya sama. Nah, ini di bagian rebar jangan lupa di set lagi di fix number maximum spacing kita ganti jadi 300 lagi. Nah, maka otomatis tadi kalau kita cek di tulangan itu akan otomatis kawan-kawan seperti ini. Oke. Nah, ini masih ada tulangan di sini ya. Masih ada, kita kembali ke section sini kawan-kawan. Jadi bisa juga kita langsung mirror. Tapi kalau kawan-kawan mau modeling lagi itu nggak apa-apa. Kita kembali ke sini, rebar, kemudian sketch. Ini klik bidangnya, kemudian tarik lagi tulangannya seperti itu. Oke. Ini kemudian atur lagi. Ini diatur maximum spacing. Seperti ini diatur kawan-kawan. Kemudian di sini di bagian ini ya, karena di bidang kita tadi itu ada tulangan atas sama bawahnya, berarti kita harus ini bersihkan juga. Ini kembali lagi. Jadi caranya sama kawan-kawan, kalau
kawan-kawan menemukan kasus yang seperti ini yang kompleks ya, itu pakai yang ini, pakai yang sketch tadi itu. Kemudian kita pilih seperti ini, tarik ke atas, ke sana seperti ini. Kemudian checklist, kemudian pilih lagi atur lebarnya seperti ini, ganti lagi seperti ini 300. Ini bisa di mirror kawan ya kalau mau cepat. Mirror seperti ini. Mirror seperti ini kawan-kawan. Seperti ini. Oke, jadi untuk kasus ini. Nah, ada lagi metode yang lain ketika kita menemukan misalnya melengkung ya. Itu mungkin agak susah, mungkin di bagian lain kalau kawan-kawan menemukan penulangan yang agak ini ya, agak susah. Misalnya di bagian sini kawan-kawan. Mungkin kira-kira seperti ini model dari penulangan. Untuk bagian yang lain, untuk komponen yang lain, kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.